sini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosi, yang artinya adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Keterampilan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu setiap manusia untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Emotional intelligence memiliki 5 aspek, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kelima aspek ini akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman kelompok. Emotional self-awareness adalah suatu bentuk keadaan di mana seseorang mampu memusatkan hati dan pikiran kepada dirinya sendiri. Fokus terhadap segala aspek yang ada di dalam diri sendiri seperti penampilan, perkataan, dan perbuatan. Selain itu, manusia mampu untuk melihat dan memahami apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri dan mampu berintrospeksi diri untuk perkembangan dirinya ke depannya. Capek banget nih. Sekarang udah jam berapa ya? Udah jam 3, udah gak kerasa 3 jam kerja. Enaknya ngapain ya? Ngopi deh, biar sambil istirahat dulu. Saya akan menjelaskan tentang aspek self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk tegak fokus, mengelola impuls, dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Selamat siang, ada bisa saya bantu? Desain yang kemarin saya terima tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesamaan-kesamaan. Bolehkah saya tahu bagian yang tidak sesuai? Bagian warnanya berbeda dengan yang kemarin saya bicarakan. Oke, baik, saya akan merevisi desain mana yang sesuai yang saya inginkan. Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih atas informasi Anda. Aspek motivasi merujuk pada elemen-elemen yang mempengaruhi dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi adalah kekuatan pendorong yang membuat individu bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Ada beberapa aspek utama dari motivasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, ada dorongan internal. Kemudian ada dorongan eksternal. Yang kelima, ada keyakinan dan persepsi. Yang keenam adalah emosi. Gak semangat nih, tugas banyak banget lagi. Malah deadline semua. Gimana ya nyari motivasi biar semangat ngerjain tugas? A few moments later. Kan aku harus semangat belajar ya. Harus tahu diri kalau punya mimpi besar. Seperti kalau udah dibilang harus duluan. Jadi termotivasi buat ngerjain tugas-tugas. Selanjutnya itu adalah aspek empati. Menurut kelompok kami, aspek yang paling penting itu adalah understanding other, di mana melibatkan kemampuan untuk mengerti perasaan, pikiran, serta pandangan orang lain, sekaligus merasakan emosi yang mereka rasakan. Ja, kenapa lo? Ngurung aja dari tadi liat muka. Apa? Serius gak apa-apa? Lagi ada masalah ya? Gitu deh. Udah gak apa-apa kalau lo mau cerita sama gue. Semoga masalah lo cepat selesai ya. Asli. Gue punya kejutan buat lo biar lo gak sedih lagi. Mau sesuatu? Makanya kayak gitu dong, senyum, jangan sedih-sedih, oke? Receh banget. Gak apa-apa, nanti temen gue happy. Semoga masalah selesai ya, gue doain ya. Ya, makasih. BTW gue mau ke ini dulu ya, lanjut mau pergi. Bye. Ya tidak. Social skill sendiri adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan positif dalam berbagai situasi sosial. Keterampilan ini mencakup kemampuan mendengarkan, berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal, menunjukkan empati, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Hai Cindy, aku lihat kamu terlibat banget ya dalam proyek ini. Aku pengen dengar pendapat kamu sih, gimana sih kita bisa meningkatkan komunikasi dalam tim? Makasih, Caca. Iya, aku juga setuju banget sih, komunikasi itu adalah kunci. Nah, makanya kita harus sering-sering tuh ada di pertemuan rutin, kayak pertemuan mingguan atau bulanan gitu. Bener, aku setuju banget sih. Aku juga mikir mungkin kita bisa banyak diskusi yang lebih informal kali ya, kayak kita bikin makan siang bersama mungkin setiap bulan. Iya, nah itu benar banget sebenarnya, itu kan gunanya membuat mempererat hubungan kan. Terus juga kalau misalnya kolaborasi, jadi bisa lebih smooth ke depannya. Ini juga sebenarnya kalau misalnya si hubungan itu jadi lebih erat kan, jadinya kita bisa mencapai tujuan dengan baik juga gitu. Ya nggak sih? Betul banget sih, aku setuju banget. Mungkin kita juga bisa ini kali ya, nextnya kita bisa ngasih feedback setiap kali kita mencapai suatu milestone gitu misalnya. Jadi kita bisa mastiin aja kalau kita tuh di track yang sama. Iya, benar banget lagi. Iya, gue setuju banget dan makasih banget ya. Nanti kita coba diskusi lagi ya. Oke, siap. Nah, apa sih pentingnya emotional intelligence? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dan memahami orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim, memimpin, dan juga mengelola stres di tempat kerja. Dan yang ketiga, membantu dalam pengelolaan stres dan kecemasan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
Sekian penjelasan dari kelompok 2, semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.